Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi kali ini dengan topik pembelajaran melalui lesson study. Materi ini sangat menarik. Itulah saya ingin menyampaikan dan berbagi yang menjadi latar belakang mengapa perlunya lesson study. Lesson study merupakan kegiatan guru yang di dalamnya terdapat kegiatan merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengobservasi pembelajaran, serta melakukan kegiatan refleksi atas hasil observasi pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan lesson study dilakukan secara kolaboratif, mutual learning, dan berkelanjutan. Kegiatan lesson study adalah kegiatan guru yang melakukan secara rutin dan terjadwal dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara kolaboratif bersama guru sejawat dan yang lain. Di dalam lesson study pun ada research lesson study. Research lesson study itu adalah model penelitian yang dipimpin oleh guru di Jepang, di mana 3 serangkai guru bekerja bersama untuk menargetkan area yang diidentifikasi untuk pengembangan dalam pembelajaran siswa mereka. Dengan menggunakan bukti yang ada, para guru secara kolaboratif meneliti, merancang, mengajar, mengamati serangkaian pelajaran, menggunakan diskusi sedang berlangsung, refleksi dan masukan ahli untuk melacak dan menyempurnakan intervensi mereka untuk meningkatkan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi, lesson study yang kita lakukan ini itu bisa kita lakukan suatu penelitian sehingga hasilnya adalah research lesson study. Filosofi apa perlunya dilaksanakan lesson study? Dalam lesson study itu ada suatu karakter keterbukaan, fairness, pembelajaran terbuka, diobservasi oleh siapapun untuk menginspirasi umpan balik dan akuntabilitas. Jadi di sini keterbukaan menjadi sangat penting, baik itu yang peserta maupun yang menjadi model guru model atau dosen model itu sama-sama terbuka untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Demokratis, saling mendengar, tidak boleh seorang pun yang mendominasi. Jadi di situ terjadi demokrasi karena semuanya itu saling terbuka, saling memberikan masukan, tidak ada yang merasa paling pandai, semua saling memberikan masukan dan memberikan suatu saling melengkapi. Yang berikutnya adalah keunggulan, excellency, bukan membandingkan dengan yang lain, tapi berusaha menjadi yang terbaik dengan fasilitas yang tersedia. Itulah sebabnya dalam lesson study tidak guru model pun yang mengajar, bukan mengkritik menilai pada guru yang mengajar. Karena di sini orientasinya adalah mengarah keunggulan, bukan membandingkan. Kegiatan lesson study itu meliputi plan, do, dan see. Plan di sini adalah membuat chapter design, lesson design, kemudian ketika do itu ada observasi oleh guru lain, ahli, kepala sekolah, orang tua, dan yang lain-lain, atau bahkan juga masyarakat. Kemudian di sini juga ada suatu aktivitas pelaksanaan pembelajaran oleh guru model. Kemudian ini ada diskusi. Diskusi ini adalah dilaksanakan pasca kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang kedua berikutnya adalah refleksi. Nah, refleksi inilah akan dihasilkan masukan-masukan yang itulah sebabnya maka di dalam lesson study itu digambarkan adalah yang melingkar atau siklus. Dan tidak pernah berhenti karena
kemajuan peningkatan itu akan selalu terjadi peningkatan. Sehingga di sini refleksi dari sini akan memberikan masukan kepada plan untuk menyusun chapter design dan lesson design yang baru, yang lebih bagus, yang sifatnya melengkapi dari yang sebelumnya, kemudian dilaksanakan, kemudian setelah dilaksanakan ada observer, kemudian setelah selesai mendiskusi dan refleksi, demikian pula akan ada masukan yang berikutnya. Sehingga proses ini akan selalu siklus dan akan selalu mengalami peningkatan dan selalu terjadi berkelanjutan. Bagaimana guru siswa belajar? Sistem aktivitas belajar pembelajaran melalui pemberdayaan komunitas belajar secara kolaboratif dan kolegial untuk mengembangkan student center learning. Kenapa student center learning? Karena di era sekarang ini tuntutannya bukan lagi berpusat pada guru atau guru yang mendominasi, tapi bagaimanapun kegiatan do, see, dan plan itu akan berdampak mengarah pada aktivitas kegiatan student center learning, sehingga siswa aktif akan selalu muncul. Lesson study adalah sistem penyelidikan kelas di mana beberapa guru secara kolaboratif merencanakan, mengajar, mengamati, merevisi, dan membagikan hasil pelajaran satu kelas. Lesson study adalah guru dengan bijak mengeksplorasi bagaimana murid belajar, berpikir, dan mengubah perilaku sebagai hasil dari pelajaran. Jadi orientasi kita adalah bagaimana bisa mengeksplor potensi yang dimiliki siswa. Praktik lesson study dapat mengarah pada peningkatan pengajaran guru menjadi lebih tahu tentang bagaimana murid mereka belajar dan berpikir dan bagaimana instruksi mempengaruhi pemikiran murid. Jadi sekali lagi orientasi adalah murid, maka kita cermati dengan mengetahui perilaku siswa, mengetahui apa yang diharapkan oleh siswa, maka akan terdampak dari perilaku dia di kelas. Itulah yang kemudian kita jadikan rujukan kita untuk bahan diskusi. Bagaimana mereka belajar, siswa belajar, bagaimana siswa itu berpikir, dan bagaimana kemudian guru itu memberikan instruksi pada siswanya. Kemudian fase desain pelajaran, guru bertukar ide tentang bagaimana siswa mungkin bereaksi terhadap setiap bagian dari pelajaran. Ketika guru itu melakukan suatu perencanaan, maka guru itu ketika menyusun perencanaan adalah kira-kira kemungkinan kalau saya mengajar seperti ini, maka siswa saya itu akan bergerak, akan bekerja, akan berpikir, akan melakukan suatu reaksi seperti ini. Itu sudah harus diprediksi ketika guru itu melakukan perencanaan pembelajaran, baik itu melalui chapter design maupun lesson design. Sehingga ketika guru itu merencanakan sudah menjajaki kemungkinan reaksi siswa setiap penyampaiannya, maka guru itu berpikir semua yang dilakukan dan berdampak dampak pada siswanya. Itulah sebabnya maka serangkaian kode yang secara teoritis didasarkan pada sistematik mendokumentasikan berbagai aspek pembelajaran dan perubahan guru, pengetahuan, keyakinan, profesional belajar, komunitas, juga sumber daya dalam studi pelajar lintas konteks. Akhirnya ketika guru dalam perencanaannya yaitu berpikir sudah menggambarkan kira-kira respon siswanya, maka untuk mendapatkan itu dulu melakukan suatu potret, mendokumentasikan suatu proses pembelajarannya. Nah, pasca pembelajaran, karena ada refleksi, ada diskusi dan refleksi, terjadilah tanpa disadari guru itu melakukan suatu evaluasi terhadap pembelajarannya sendiri, sehingga perubahan guru pun juga akan mengalami suatu peningkatan. Kemudian guru secara kritis itu menganalisis data yang dikumpulkan tentang pembelajaran siswa,
menggambar implikasi berbasis bukti untuk meningkatkan instruksi. Sehingga instruksi yang pada periode pembelajaran berikutnya akan mengalami peningkatan karena apa yang dihasilkan dari refleksi itu kemudian ditindaklanjuti pada pembelajaran berikutnya. Nah, untuk menegakkan hak setiap anak untuk belajar di suatu pelajaran dan bukan untuk hanya menunjukkan pelaksanaan rencana pelajaran terampil dan lancar. Jadi, inti poin kegiatan pembelajaran itu bukan hanya sekedar RPP itu dilaksanakan saja, tetapi harus bisa melihat setiap anak itu dalam belajar seperti apa. Nah, mari satu persatu kita kaji bersama apa itu di dalam kegiatan merencanakan pembelajaran. Nah, ketika diskusi seperti ini untuk merancang pembelajaran, maka yang direncanakan ada dua hal. Yang pertama adalah chapter design. Chapter design adalah memilih topik bab apa yang akan disampaikan, dibelajarkan. Identifikasi konsep yang esensial, diturunkan konsep esensialnya. Menentukan cara belajar dan asesmennya dan penilaiannya, sharing pengalaman sebelumnya, mungkin dari guru yang lain pernah mengajar materi itu, membahas konten materi ajar secara mendalam, apa saja yang dibahas, yang kemudian menentukan materi yang sesuai dengan kurikulum. Nah, ketika lesson design, materi pendekatan SCL dan model yang digunakan apakah problem based learning, project based learning, atau inquiry dan sebagainya. Nah, caranya apa? Apakah eksperimen, simulasi, diskusi, ceramah? Media yang digunakan apa? Video, IT, lab, asesmennya bagaimana? Target belajar siswa seperti apa yang kita harapkan? Memilih mahasiswa target, prediksi respon mahasiswa, antisipasi bantuan dosen. Maka ketika dosen itu tadi di sini memberikan suatu prediksi kira-kira respon mahasiswa seperti apa, jika kemudian dalam pelaksanaannya nanti itu apa yang kita prediksikan itu kurang pas atau meleset, maka dosen itu perlu memberikan suatu bantuan kepada siswanya agar mereka itu bisa lebih mengarah lagi kepada tujuan yang diharapkan. Jadi di sini adalah dosen, semua atau guru, dosen, masyarakat, tokoh pendidikan misalnya itu berkumpul untuk mempersiapkan penyusunan chapter design dan lesson design. Orientasinya adalah mempersiapkan problem yang menantang. Ini penting karena problem yang menantang ini tentu berbasis masalah. Maka model-model pembelajaran yang digunakan pun juga yang mengarah berbasis masalah. Nah, problem inilah yang kemudian akan diatasi oleh anak. Ketika kita menggunakan model yang berbasis masalah, maka tentu akan ada tantangan yang harus dilakukan oleh si anak. Sehingga dengan demikian, hal inilah yang akan mengarah pada suatu pembelajaran itu lebih menarik dan menantang. Ketika pelaksanaan pembelajaran, dosen atau guru tentu melakukan suatu observasi. Nah, ketika observasi pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Misalnya, HP harus disilentkan. Bisa foto tanpa lampu kilat. Ini adalah satu cara-cara yang dilakukan agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Berdiri sambil mengamati aktivitas mahasiswa, tidak mengganggu atau ngobrol, intervensi kepada mahasiswa. Nah, demikian pula setting duduk yang memudahkan berinteraksi. Ini siswa harus sudah diatur terlebih dahulu. Memperbesar mata dan telinga, memperkecil mulut. Artinya bahwa kita tidak boleh berbicara di dalam area observasi. Maka kita lebih banyak melihat dan memasang apa yang disampaikan oleh siswa ketika kita akan melakukan suatu perekaman, mengambil memvideo atau memfoto atau mencatat. Membangun dialog, membantu mahasiswa yang slow learner. Jadi slow learner di sini adalah agar tidak suatu kegiatan yang begitu cepat tanggap terhadap satu respon guru,
ketika guru mengajar responnya sangat cepat, tidak slow. Nah, di sini ketika agar tidak slow, maka dosen tersebut harus membantu. Mana yang slow itu harus kita ungkit, daya ungkit dengan memberikan kita scaffolding, bantuan agar mereka itu semangat lagi. Nah, komunitas siswa saling belajar, saling berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi. Nah, dosen observer belajar dari mahasiswa untuk dapat inspirasi. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita temukan ketika observasi di situ. Ternyata teman-teman itu kadang memberikan inspirasi bagi guru. Oh, ternyata penyelesaian suatu sama-sama masalah, tentu kelompok-kelompok itu adalah menyelesaikan itu akan beragam dan berbeda dengan pendekatan yang tidak sama. Nah, di sini tentu akan menambah pengayaan bagi guru ketika melakukan observasi. Refleksi diskusi pasca pembelajaran. Maka di sini setelah pembelajaran selesai perlu dilakukan suatu diskusi. Kemudian kemudian apa yang dilakukan di situ? Dosen model refleksi ketercapaian targetnya, menyampaikan dulu langkah-langkahnya, tahapannya dari dosen model itu refleksi ketercapaian targetnya. Apakah targetnya sudah terpenuhi apa belum? Benar, komentar berdasarkan fakta bagaimana mahasiswa berpikir, kemudian disampaikan observer bagaimana ketika pembelajaran berlangsung itu, apa yang terjadi pada siswa, dan bagaimana siswa ketika berpikir, bagaimana ketika siswa berkomunikasi, bertingkah laku, berperilaku, berkolaborasi antar mahasiswa yang lainnya, dan terkait dengan pemahaman kontennya seperti apa. Nah, maka dalam proses pasca pembelajaran di sini sharing temuan aktivitas mahasiswa yang ditemukan oleh observer, bukan mengomentari dosen atau gurunya, tapi yang sekali lagi yang dicermati, yang dilihat, yang di video, yang didokumentasikan adalah perilaku siswa, bukan mengomentari gurunya mengajar. Jadi disinilah maka berbagi lesson learn di sini tentu akan banyak memberikan inspirasi, karena para ahli, para guru, para dosen, berbagai baik dosen, guru dan yang lain itu akan memberikan komennya, memberikan tanggapannya, kemudian menyampaikan temuannya. Nah, disinilah maka guru model itu secara tahap dia akan melihat tambahan-tambahan pengayaan diri sehingga akan mengalami peningkatan ketika pembelajaran berikutnya. Ini ada contoh lesson design yang disusun oleh salah satu mahasiswa pendidikan kimia, yakni dia mengambil topik, mari kita menganalisis fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di sini ada 3 kolom, yakni kenapa begitu, oh begitu, atau kegiatan inti jadi begitu. Diawali dari anak yang tidak paham, kemudian dia akan mengalami suatu proses pembelajaran yang naik turun. Di sini ketika dia turun, maka scaffolding dosen itu diberikan pada siswanya sehingga dia naik lagi pemahamannya. Begitu sampai yang terakhir, maka akan merasa bahagia dan senang karena apa yang diidamkan selama ini, yang diharapkan selama ini, kebutuhan selama ini telah tercapai, dan dia melalui suatu pemahaman materi yang sangat baik. Nah, inilah cara membuat lesson design. Kemudian berikutnya ada chapter design. Di sini kemudian kita dalam bentuk tabel, ada nomor materi, jam, form materi inti, kemudian sasaran atau tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini ada banyak kolom, yakni perhatian dan minat, kemudian keahlian, kemudian ketika atau percobaan, kemudian proses berpikir, mengamati temuan. Dan disinilah mengamati. Di sini apa yang dilakukan ketika kita pembelajaran itu, kita beri centang atau kita beri titik, cara evaluasi bagaimana. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika lesson study itu lebih mengarah kepada penilaian formatif atau penilaian yang di tengah-tengah dilakukan guru, sehingga guru itu pun akan selalu memberikan bantuan yang diberikan tadi karena melihat anak sudah paham apa belum. Kemudian itu dalam rangka adalah untuk menemukan nilai formatif dari siswa sehingga siswa akan aktif. Ini adalah terusannya.
Contoh open class melibatkan beberapa observer, maka observer itu berdiri di samping, melingkar di samping dan tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Boleh menggunakan tulisan atau boleh menggunakan video. Refleksi, di sinilah kemudian terjadi proses pemberian refleksi, di mana setelah mengajar, maka guru model itu menyampaikan dulu kesan-kesannya dengan tajam yang dia buat, kemudian masukan dari beberapa observer, semua observer kemudian dibuat suatu semacam refleksinya, keputusan kesimpulannya seperti apa untuk perbaikan, rekomendasi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Keuntungan lesson study merupakan bentuk pembinaan guru berkelanjutan. Lesson study lebih fokus memperhatikan siswa. Guru akan semakin peka terhadap aktivitas siswa, sehingga istilah no child left behind, tidak ada anak yang tertinggal, bisa terwujud. Penilaian lesson study lebih menempatkan penilaian proses formatif. Guru mendapatkan data penilaian individu. Ini adalah orientasi kita sehingga tahu masing-masing individu seperti apa perkembangannya. Lesson study memberi kesempatan guru untuk kreatif dan inovatif. Adanya penyadaran diri, self-reflection, local export, berbagi peran, role sharing, institusionalisasi dan jejaring, networking. Melalui penyusunan chapter design dan lesson design, guru terlatih menyusun peta perencanaan dengan tahapan pembelajaran secara seksama dan antisipasi respon siswa. Lesson study sebuah sistem kegiatan di mana siswa belajar dalam suasana yang kolaboratif. Semua guru belajar dalam suasana legalitas dan masyarakat berpartisipasi bagi peningkatan sekolah. Sehingga konteks kolaborasi itu menjadi karakter dari lesson study. Lesson study memberikan pemahaman bahwa yang utama ketika guru akan mengajar adalah bukan apa yang harus diajarkan, tetapi apa yang akan siswa dapatkan dari pembelajaran. Setelah pembelajaran itu siswa mendapatkan apa? Lesson design juga memetakan level kemampuan siswa, perasaan siswa, dan kemungkinan terbukanya motivasi, keterampilan, cara berpikir, maupun pemahaman. Seorang guru selalu memosisikan sebagai siswa. Andaikan saya, itu yang paling utama, itu sebabnya maka guru ketika perencanaan sudah ada gambaran, kira-kira respon siswa seperti apa, reaksi siswa seperti apa. Nah, disinilah guru memposisikan diri sebagai siswa. Kalau dia tidak paham, maka apa yang harus saya berikan? Tuntutan memberi jumping sebagai sebuah tantangan bagi siswa untuk menyelesaikan persoalan dan keterampilan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi atau HOTS. Jadi jumping itu sangat penting. Bagaimana siswa itu dituntut untuk menyelesaikan satu tahapan kegiatan yang di atasnya lagi. Nah, ketika itu diberikan, maka siswa akan berpikir melompat apa yang harus diatasi dengan pertanyaan atau kasus yang tatarannya itu lebih tinggi lagi. Nah, itulah sebabnya maka lesson study itu sangat memungkinkan mendorong keterampilan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.